terima kasih atas waktunya kepada Mbak Dona yang sudah mengantarkan diskusi sore ini dengan cukup meriah. Kemudian juga Ibu Tia, Ibu Dekan mungkin masih ada di sini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tia selaku Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban. Kemudian juga Pak Amar Fauzi selaku penyunting, senior saya dan juga mentor saya dalam segala bidang. Dan juga Pak Dr. Subhi yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan Pak Dr. Subhi ya. Kalau ditanya saya tokoh Indonesia yang mempengaruhi pemikiran adalah dua. Pertama adalah Pak Amar Fauzi, yang kedua adalah Pak Subhi Ibrahim. Kelebihan dari Pak Subhi Ibrahim ini adalah sangat produktif. Pada saat saya belum mengenal filsafat, beliau sudah menulis di berbagai media dan bukunya mungkin sekarang sudah 20 biji mungkin ya. Mungkin kalah produktif Pak Amar dengan Pak Subhi ya. Oke, tapi ada kelebihan yang tidak bisa tergantikan dari Pak Amar. Saya mulai dengan judul diskusi kita, yaitu mencari format filsafat kontemporer. Ini memang saya katakan ini adalah gagasan saya. Kenapa demikian? Karena saya kurang lebih sebulan ini disuruh untuk mengajar filsafat kontemporer. Kemudian timbul pertanyaan setiap dosen kan, mau ngajarin apa kalau Anda tidak memahami apa itu filsafat, apa itu kontemporer. Nah, sebagian jawaban itu ditemukan dengan jawaban begini. Filsafat kontemporer itu adalah filsafat ilmu. Nah, tidak berhenti di situ, saya melakukan sedikit riset ya, kurang lebih 1-2 bulan. Referensi-referensi apa yang kira-kira dipakai di Indonesia mengenai filsafat ilmu. Karena filsafat kontemporer setahu saya itu Fakultas Falsafah dan Peradaban Paramadina. Di kampus yang lain kayaknya belum. Kalau sama dengan fakultas filsafat yang lain atau di prodi yang lain, di universitas yang lain, kemudian apa yang membedakan? Nah, saya teringat dengan Cak Nur bahwa Fakultas Falsafah dan Peradaban itu tidak begitu saja dinamai. Jadi ada namanya prodi Islam Madani, tentunya juga Madani menjadi sifat dari Islam itu sendiri yang mau dipromot. Dan falsafah saya kira itu sudah tepat. Falsafah itu mengambil makna originalnya dari bahasa Arab atau falsafah dan filosofi. Oke, kemudian saya mencoba merenung begitu. Kira-kira buku ini apa kontribusinya terhadap referensi yang sudah ada? Apa yang membuat buku ini menjadi lebih dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, sebagaimana SOP dalam penelitian, terutama disertasi, itu harus jelas ya, antara apa yang mau kita teliti dengan masalah. Ini masalahnya apa? Nah, begini. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah filsafat kontemporer sebagai mata kuliah di Paramadina, mata kuliah wajib ya, itu adalah falsafah al-ula atau filsafat pertama. Nah, mungkinkah? Karena apa? Karena di prodi peradaban, di prodi maksudnya di Universitas Paramadina itu kan ada HI, nasional, psikologi, agama, ilmu komunikasi, dan juga ada kalau nggak salah itu ilmu rekayasa, ya sejenis keterampilan khusus begitu. Nah mungkin juga masuk di mana saya nggak paham. Yang jelas HI di mana-mana ada HI, psikologi juga, agama juga, ilmu komunikasi juga. Ini dalam kategori ilmu itu di mana letaknya? Nah ini pasti adalah di bawah rumpun filsafat sosial. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang menggugah selanjutnya. Mungkinkah mendekati problem kontemporer dengan filsafat kontemporer? Jenis filsafat apa yang diperlukan? Ini adalah turunan dari falsafah al-ula tadi. Mungkinkah falsafah al-ula menyelesaikan problem kontemporer?
Mungkinkah Kitab Filsafat menjadi Kitab Filsafat maksudnya adalah buku yang diterjemahkan oleh Pak Amar ini menjadi alternatif buku temporer. Minimal salah satu rujukan saja. Mungkinkah menambah khasanah filsafat ilmu untuk kelas filsuf dan non-filsuf? Karena kita tahu ya, ada kelas filsuf itu maksudnya kayak di Triarkarya, Fakultas Filsafat UGM, kemudian juga di UI, kemudian juga di seminari-seminari di Indonesia itu ada kelas filsuf. Maksudnya mahasiswa masuk kelas kuliah itu memang belajar filsafat, tetapi kebanyakan kelas itu adalah non-filsuf. Seperti tadi itu, anak HI, anak psikologi dan lain-lain, juga natural science ya, mahasiswi natural science. Kenapa tidak filsafat modern? Nah, ini maksud saya begini, ketika saya riset tentang apa yang dimaksud dengan filsafat kontemporer itu, boleh dibilang jawabannya filsafat ilmu. Filsafat ilmu biasanya dikenalkan pemikiran Karl Popper, Thomas Kuhn, Werner Heisenberg, kemudian Rudolf Carnap, Quinn, Feuerbach, Rachel Hansen, David Bohm, dan lain-lain. Pada intinya adalah era modern. Jadi filsafat ilmu, philosophy of yang dipahami dalam era modern. Nah, kemunculan atau emergence of kitab filsafat ini atau uses falsafah ini adalah menawarkan apa? Nah, seperti yang sudah diafirmasi oleh Pak Dr. Amar bahwa buku ini sebenarnya adalah metafisika atau menawarkan tradisi Aristotelian 350 BC atau sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, itu Aristoteles menawarkan metafisika ini sudah dari sejak sono begitu loh. Kenapa demikian? Emergensinya adalah karena skeptisism. Nah, sejarah skeptisism itu juga dibahas di dalam buku ini. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkinkah menjadi pendekatan ilmu sosial seperti yang saya terangkan tadi? Mana falsafah ula, bagaimana kitab filsafat yang metafisik yang mengambil tradisi Aristoteles ini kemudian menjadi pendekatan untuk sebagai rujukan anak-anak HI, psikologi, agama, dan ilmu komunikasi. Mungkinkah menjadi pendekatan ilmu sosial ya, falsafah ula atau metafisik Aristotelian yang di endorse oleh Ogo Misbah Yazdi atau Mr. Misbah Yazdi ini menjadi pendekatan HI psikologi agama ilmu komunikasi. Bagaimana misalnya itu karena begini, misalnya filsafat ilmu Thomas Kuhn katakanlah gitu atau Popper. Kemudian ada persoalan HI, ada persoalan psikologi agama. Kira-kira lebih gampang mana kira-kira menerangkan itu? Kalau dari sisi ilmu tentunya lebih mudah ya, karena filosofi of, filsafat ilmu. Tapi kalau misalnya itu falsafah ula ini juga ditawarkan, apa kesulitan-kesulitannya? Nah, nanti kita jawab bersama-sama. Nah, kembali lagi, the emergence of kitab filsafat ini sebenarnya adalah tradisinya Aristoteles, di mana Aristoteles sendiri menulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan Al-Kindi dalam bahasa Arab. Kemudian Ibnu Sina, Tabatabai, Taki Misbah Yazdi ini memahami Aristoteles dari terjemahan Al-Kindi ya. Jadi Al-Kindi adalah kata kunci untuk memahami Aristoteles. Jadi misalnya belajar Aristoteles tanpa melalui Al-Kindi mungkin enggak. Nah, saya tidak bisa menjawab secara pasti. Kecuali dia diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Kindi. Misalnya filsafat Barat. Filsafat Barat mempelajari Aristoteles. Dari mana itu sumber pertamanya? Apakah Al-Kindi? Nah, ini belum jawabannya juga belum pasti ya. Saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Kalaupun pasti berarti memang kata kuncinya ada Al-Kindi. Oke, apa sih falsafah ula ini? Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles ya, saya mengutip dalam bahasa Inggris ini. Jadi apa sih falsafah ula ini gitu kan? Nanti saya terangkan juga kedudukan dengan filsafat ilmu. Kami telah mengatakan pada bagian etika, apa perbedaan antara seni, sains dan fakultas sejenis lainnya. Tetapi inti dari pembahasan kita saat ini adalah ini, bahwa semua orang mengira apa yang disebut kebijaksanaan atau wisdom berkenaan dengan penyebab, the first cause, dan prinsip-prinsip asas-asas segala sesuatu.
Sehingga seperti yang telah dikatakan sebelumnya, orang yang berpengalaman dianggap lebih bijaksana daripada pemilik persepsi indera apapun. Seniman lebih bijaksana daripada orang yang memiliki banyak pengalaman. Pekerja ahli lebih bijaksana daripada mekanik. Dan jenis pengetahuan teoritis merupakan kebijaksanaan yang lebih alamiah daripada pekerjaan produktif. Jelaslah kebijaksanaan adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan sebab. Kemudian Aristoteles memberikan ciri-ciri pengetahuan bijaksana. Prinsip-prinsip segala sesuatu dan sebab pertama. Sehingga orang bisa dikatakan orang bijak atau wise man itu menurut Aristoteles apa sih? Pertama, jenis sains tentang segala sesuatu, sains yang paling alamiah. Jadi metafisik inilah menurut Aristoteles adalah yang paling mendekati nature-nya manusia atau fitrahnya manusia. Lebih superior dan lebih tinggi dibandingkan sains yang lainnya. Ketika seseorang bisa memahami ilmu itu, tentunya ilmu itu lebih superior dan lebih tinggi dibandingkan sains yang lainnya. Ini implikasi. Selanjutnya, memiliki prinsip yang lebih sedikit dan pasti dibandingkan prinsip yang lainnya. Nah, prinsip ini mungkin diadopsi dalam filsafat Islam dengan prinsip badihiyat. Misalnya di dalam filsafat apa pengetahuan itu? Pengetahuan itu nggak bisa didefinisikan karena penjelas dari yang didefinisikan itu lebih sempit begitu. Ini mungkin mengambil dari Aristoteles. Paling otoritatif, jelas sekali ya. Ketika orang bisa memahami metafisik, dia pasti bijaksana, paling otoritatif untuk memahami segala sesuatu. Apalagi di bawahnya. Lebih bisa diketahui ya karena ini memang sesuatu yang mudah dikenali, disadari dan nggak perlu penjelasan kan gitu. Nah, ini sering dikatakan dalam filsafat Islam. Sains yang lain menjadi subordinat. Nah, tentunya sains ketika diletakkan, sains metafisik ini ketika diletakkan tertinggi, maka yang lainnya adalah implikasinya menjadi subordinat. Tidak bisa diperintah tapi memerintah, instruktif pada sains yang lain. Ini kata-kata Aristoteles langsung nih. Kemudian ini kata-kata Aristoteles ini diparafrase lagi sama Al-Kindi. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran tanpa menemukan penyebab eksistensi dan kontinuitas segala sesuatu, kebenaran tunggal yang eksis secara niscaya dan yang menyebabkan segala sesuatu eksis. Ibnu Sina dengan parafrase yang lain, Anda pernah mendengar bahwa ada filsafat dalam arti sesungguhnya adalah filsafat pertama. Filsafat ini memberikan validasi kepada prinsip-prinsip lain dan seterusnya. Pada intinya adalah filsafat pertama atau falsafah ula ini adalah first filosofi yang di-endorse oleh Aristoteles. Jadi kata-kata falsafah ula itu berasal dari Aristoteles. Nah, selanjutnya di tangan Muhammad Hussein Tabatabai, gurunya Taqi Misbah Yazdi, metafisika al-hikmah ilahiyah secara harfiah berarti kebijaksanaan ilahiyah, sebuah disiplin yang membahas ada sebagaimana ada, being qua being, maujud qua maujud, subjeknya berhubungan dengan sifat-sifat esensial dari being qua being. Tujuannya adalah untuk mencapai pengetahuan universal tentang realitas dan untuk membedakan yang real dan yang non-real. Kemudian Tabatabai lagi masuk kepada Tabatabai sekarang. Mungkinkah mendekati problem ini sudah saya terangkan sebelumnya. Cuman yang di bawah ini agak penegasan. Mungkinkah kitab filsafat ini menjadi alternatif buku filsafat, menambah khazanah ilmu dari kelas filsuf non filsuf tadi sudah saya terangkan ya. Nah, alurnya begini. Epistemologi, jadi inti dari buku ini adalah menerangkan bahwa pertama adalah epistemologi, ya. Kemudian world view, jadi world view seseorang, entah world view itu berasal dari religion, filosofi dan culture itu ditentukan oleh epistemologinya. Jadi bentuk epistemologi seseorang itu menentukan apa world view-nya. Jadi misalnya kita letakkan nih, apa sih world view dari Pancasila misalnya. Itu tergantung bentuk pengetahuan dari orang tersebut. Entahkah dia nasionalis, entah Islam, itu bisa diketahui dari bentuk
epistemologinya. Nah, setelah itu kemudian metafisika itu akan terbangun dengan sendirinya. Nah, di akhir-akhir buku Ogotakis Misbah Yazdi itu menerangkan falsafah ula ini begini, dalam formatnya begitu, ada seperti terpisah ya filsafat ilmu. Tapi di bagian awal itu diterangkan metafisik itu ya falsafah ula itu sendiri. Nah, isi buku itu sendiri pertama tentang sejarah pemikiran filsafat, pengertian filsafat, relasi filsafat dan sains, juga irfan. Bab kedua tentang epistemologi dan ontologi. Oke, masih berapa menit, Mbak Madonna? Masih 3 menit lagi, Pak. Oke, masih 3 menit. Sebenarnya apa sih filsafat kontemporer itu? Setelah saya mencari banyak tentang definisi filsafat kontemporer, tidak ada satu filsuf yang persis sama ya. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa filsafat kontemporer adalah filsafat yang membahas problem-problem kontemporer dengan perspektif filsafat. Nah, aduh, ini apa ini? Kenapa kita filsafat? Karena kitab ini menawarkan sebuah logical philosophical method. Yang ini secara metodologis berbeda dengan Kantian ya. Kalau Kantian itu seperti memakai kacamata. Kacamata merah, objek yang kita teliti akan berwarna merah. Kalau kita memakai kacamata hitam, otomatis objek yang kita teliti juga akan berwarna hitam dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kegelisahan Taqi Misbah Yazdi? Yang jelas dia memiliki sikap yang tegas ya, dan juga persoalan ini sebenarnya sudah dibahas dengan filsuf-filsuf yang lain ya, dan di Indonesia juga banyak irisan-irisan. Pertama adalah sofism di awal bukunya itu. Nah, kenapa sofism? Karena sofism itu bisa mengantarkan pada agnotism dan ateism. Ateism itu adalah ketika orang itu memahami bahwa realitas itu sama dengan materi. Nah, itu adalah ateism. Agnostis berarti dia menangguhkan antara iya dan tidak. Ya, antara iya dan tidak, menangguhkan sebuah, misalnya dia meragukan pengetahuan, dia menangguhkan pengetahuan itu bisa dikenali atau manusia bisa mengenali pengetahuan itu tidak, tapi dia menangguhkan ya, tidak mau segera menjawab. Nah, itu ciri-ciri agnotisme. Empirisme otomatis ya, yang ditolak adalah saintisme, positivisme, saintisme, kemudian relativisme epistemologis, nanti juga akan berpengaruh pada etika relativism. Denying metafisik jelas ya, posisi ketika seorang itu empiris, positivis kayak Agus Comte, dia denying metafisism itu adalah implikasi logis. Terus denying juga pemahaman dalam tradisional. Nah, kalau ini kita adopsi di Indonesia untuk sebagai basis ilmu sosial di Indonesia, nggak akan klop. Kenapa? Ya karena kan masyarakat Indonesia misalnya basisnya filsafat Pancasila, otomatis yang dipahami kan agama tradisional. Nah, kalau metafisika pertama ditolak, kemudian agama tradisional ditolak, kemudian diganti dengan apa? Misalnya dalam tradisi Immanuel Kant dan turunannya otomatis deism, kemudian faithism dan lain sebagainya. Nah, ini di problem-problem yang kategori filosofis ini akan berpengaruh terhadap kita memahami politik gitu. Politik yang diajarkan di Paramadina otomatis apakah empiris atau bukan? Ini kan belum diketahui jawabnya kan. Ada pembuktian masalah juga. Ada pembuktian masalah dan juga ada pembuktian sebenarnya yang diajarkan itu politik apa. Etikanya apa? Relativism. Kalau lo bagaimana? Kelsenian, misalnya Hans Kelsen. Hans Kelsen misalnya itu kan dipakai oleh pakar tata negara di Indonesia. Hampir semua ya, tapi sebagian juga tidak, itu memakai Hans Kelsen. Hans Kelsen itu seorang positivis. Nah, ini kan tidak klop dengan keyakinan metafisik misalnya sila pertama. Psikologi juga begitu. Kalau psikologi yang diajarkan itu empiricism, otomatis berbeda dengan psikologi falsafi gitu, tentang misalnya tentang keberadaan jiwa. Itu akan bertentangan dengan psikologi empiricism. International relation juga akan bermasalah ketika misalnya realism itu yang dimaksud adalah mengadopsi teori-teorinya
misalnya empiricism gitu, apalagi empiricism radikal. Seperti Machiavelli ya, religion sudah tadi. Nah, di kelas saya memakai teknik, saya terpengaruh oleh Bagir Sodar dalam bukunya logika induksi. Jadi ketika kita berfilsafat itu tidak harus dari deduktif. Sebenarnya itu simpan dulu proposisi-proposisi deduktif itu. Cari aja masalahnya. Cari aja langsung kepada masalahnya. Nah, saya mengendorse pada murid-murid saya untuk langsung pada cari masalah. Kira-kira apa masalah modern sekarang itu, misalnya di industri revolusi industri keempat itu. Kemudian ini nggak perlu dibahas ya, karena terlalu detail. Nah, kemudian dari sisi problem, ya berarti problem bahasa ini. Bagaimana penerjemahan dari Pak Amar ini bisa diadaptasi di Indonesia? Karena ada beberapa istilah yang saya lihat itu ada berbeda dengan terjemahan sebelumnya ya. Ada beberapa, tidak semua sama. Misalnya tasawur itu Pak Amar menerjemahkan sebagai pengertian. Biasanya tasawur itu kan konsep. Tahu-tahuan ini juga mungkin orang yang nggak biasa juga ganjil. Nah, ini problem-problem KBB itu buku kitabnya bahasa Indonesia itu harus kita kupas dalam forum tersendiri. Nah, menarik dari Ogotaki Misbah Yazdi, saya terus terang meneliti ada selama 2 tahun ya. Pertama dalam konteks Pancasila ya. Adam Smith, Karl Marx, Soekarno, Natsir, Feuerbach, Engels dan Natsir ya. Natsir sudah tadi ya. Adam Smith, Karl Marx, Soekarno, Natsir dan Feuerbach, terakhir itu Engels. Nah, yang saya temukan itu bahwa saya memahami pemikiran-pemikiran itu banyak sekali tokoh-tokoh founding father kita itu mengutip para filsuf, tetapi satu dengan yang lainnya itu harus kita reveal, kita ungkap. Jadi generasi kita itu mengungkap. Misalnya Ernest Renan. Ernest Renan itu kan misalnya katakan demokrasi daily referendum. Itu legitimasinya Ernest Renan ya. Itu dikutip oleh Soekarno pada pidato 1 Juni. Nah, ini bagaimana itu kan? Legitimasi daily referendum itu kan demokrasi liberal kan, daily referendum. Sedangkan yang dipahami Pak Karno mungkin lain lagi, nanti ada forum tersendiri. Nah, apa yang saya mau katakan adalah bahwa Ogotaki Misbah Yazdi ini di buku-bukunya itu konsisten gitu. Ketika dia membahas world view itu piramida, kalau diterjemahkan piramida pandangan dunia itu. Kemudian juga ada legitimasi, ada istilahnya itu legitimasi dan acceptability ya, makbuliyat dan masyru'iyat. Kemudian filsafat politik juga di buku ini itu konsisten saya lihat ya, dan juga jabatan dia itu sangat powerful sekali sebagai ketua member of Council Expert. Ini penting sekali. Nah, saya menemukan juga ketika itu untuk menganalisa itu proposisi-proposisi dalam media itu fokusnya adalah legitimasi. Karena dia adalah dalam struktur kekuasaan itu sangat kental, otomatis dari pemimpin tertinggi ketika membuat statement itu dipengaruhi oleh falsafah itu, falsafah ula. Jadi saya mempunyai hipotesa bahwa falsafah ula itu real dipraktekkan dalam kehidupan politik, kehidupan ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Tentunya di negara Pak Taki Misbah Yazdi hidup ya. Oke, sekian dulu.